Kasih Bu Mariati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati teman-teman Duta Teknologi, ada Bu Anita, Bu Mariati, dan kawan-kawan semuanya yang sudah setia dengan Enggang Benuanta, yang ternyata sampai sekarang sudah 70 episode ya. Yang saya hormati teman-teman dari narasumber, ada Bu Ranti dan juga kawan-kawan lain. Dan yang saya banggakan untuk Bapak Ibu guru, khususnya untuk Bapak Ibu Kalimantan Utara dan umumnya Bapak Ibu guru yang senantiasa mengikuti kegiatan webinar Enggang Benuanta. Saya merasa bahagia sekali, dan sebagai ungkapan rasa bahagia saya, mari kita untuk terus memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita dianugerahi kesehatan, kesempatan, dan keselamatan, sehingga kita bisa melakukan aktivitas dan mengikuti kegiatan Enggang Benuanta ini. Yang kita niati, ya, kita niatkan kegiatan kita ini baik, maka mudah-mudahan juga dicatat sebagai amal kebaikan kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa yang ingin saya pesankan ya, beberapa jam yang lalu, tepatnya tadi malam saya itu mendapatkan kabar itu. Ada kiriman video ya, yang waktu itu dikira kejadiannya ada di Tarakan, tapi ternyata di luar Kalimantan Utara. Tapi apapun kejadian itu, kalau itu masih berada di dunia, itu artinya masih ada manusia yang menjadi korban. Ini harus menjadi keprihatinan kita semua, meskipun tidak terjadi di Kalimantan Utara. Ya, tadi malam saya dapat kabar itu ada anak SMP yang melakukan bunuh diri dengan cara menggantung. Ini sangat memprihatinkan sekali Bapak Ibu sekalian, bahwa anak-anak ya yang mungkin menghadapi goncangan atau tekanan mental mereka yang tidak siap dengan masalah-masalah yang terjadi, ini kemudian mengambil jalan pintas, dan beberapa tahun yang lalu juga sempat terjadi di Tarakan. Dan kita berharap mudah-mudahan tidak terjadi lagi di mana saja, agar anak-anak kita memiliki ketahanan mental yang baik, memiliki jiwa yang lebih sehat untuk bisa menghadapi dan mengatasi masalah-masalah. Memang sekarang ini karena semuanya serba instan, jadi kadang-kadang anak-anak juga tidak memiliki sebuah pertimbangan-pertimbangan yang lebih dalam. Nah, karena itu Bapak Ibu, ini menjadi warning ya, ini menjadi warning agar menjadi keprihatinan kita semua, bagaimana kita sebagai para pendidik yang kebetulan mendapatkan amanah untuk langsung bersinggungan dan bersentuhan kepada anak-anak kita, para peserta didik, ini untuk bisa menjadi tempat yang membahagiakan, tempat yang nyaman bagi anak-anak itu untuk bisa mengungkapkan perasaannya ya, apakah curhat atau apa. Dan kita berharap ada di dalam setiap satuan pendidikan itu menjadi ada seorang guru atau orang dewasa yang kemudian sangat dekat dengan anak-anak, dan kemudian anak-anak merasa memperoleh kenyamanan, memperoleh kebahagiaan. Dan kalau itu nanti bisa kita dapatkan, ya kita harapkan agar anak-anak itu bisa menyalurkan semua problematika yang dihadapi. Dan tentu memang ini tidak mudah, karena kita tidak bisa memaksakan anak-anak itu untuk bisa curhat ke kita kalau ternyata kita sendiri tidak menjadi tempat yang nyaman bagi mereka. Ya. Dan saya berharap begini Bapak Ibu sekalian, bahwa user akhir ya, pengguna akhir dari pendidikan itu adalah anak-anak kita. Jadi end user kita itu adalah peserta didik kita. Maka sekarang ini sudah semestinya kita bisa meramalkan apa sih yang menjadi harapan anak-anak kita di sekolah-sekolah kita.
Karena itulah bagian yang mendapatkan pelayanan utama. Bukan kita hanya sekedar bekerja lalu menggugurkan kewajiban, misalnya tidak begitu peduli dengan apa yang menjadi harapan dan keinginan peserta didik, tetapi kita memang ditugaskan oleh pemerintah itu agar pendidikan itu pelayanannya sampai ke ujung yang paling ujung dalam pelayanan pendidikan ini adalah peserta didik. Lalu kemudian kita berpikir apa sebenarnya yang diharapkan peserta didik dalam pelayanan pendidikan, ya. Nah, ini kita melakukan proses namanya empati, berempati kepada mereka. Sebenarnya yang diharapkan anak-anak di dalam memperoleh pelayanan pendidikan itu apa? Misalnya kalau kita lihat bahwa tujuan pendidikan itu membuat anak-anak selamat dan bahagia, ya, selamat dan bahagia itu yang sudah diarahkan kepada Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantoro, ya. Tapi kemudian kita juga punya rumusan pendidikan nasional kita bahwa tujuan pendidikan kita adalah mengembangkan potensi peserta didik. Jadi lihat ya, kalau kita amati ujung dari layanan ini adalah peserta didik. Peserta didik supaya apa? Supaya berkembang potensinya. Berarti yang diharapkan oleh peserta didik agar potensi yang dimiliki ini makin berkembang. Lalu berkembang untuk menjadi apa? Untuk menjadi manusia. Berarti peserta didik ini menginginkan agar Bapak Ibu semua sebagai orang dewasa menjadikan mereka-mereka itu manusia. Ya, menjadikan manusia. Tentu saja supaya dia jadi manusia, dia harus diperlakukan secara manusia, secara manusiawi dan dengan cara-cara yang manusiawi. Ya. Nah, lalu manusia yang seperti apa yang diharapkan itu? Ini harapan juga bagi peserta didik. Dia menginginkan supaya dia menjadi manusia yang memiliki dimensi kemanusiaan yang sudah dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada mereka. Itu yang pertama apa? Dimensi spiritual, yaitu menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu ada dimensi sosial, yaitu menjadi manusia yang berakhlak mulia. Lalu memiliki dimensi jasmani, yaitu menjadi manusia yang sehat. Memiliki dimensi mental, yaitu menjadi manusia yang berilmu, kreatif, ya, cerdas dan mandiri. Juga menjadi dimensi kewarganegaraan, bahwa dia hidup bersama dengan orang lain yang diikat di dalam satu hubungan kenegaraan yang dinamakan sebagai warga negara. Maka dia berharap menjadi warga negara yang bisa menjadi warga negara yang bisa hidup bersama orang lain dalam perbedaan, maka disebut dengan warga negara yang demokratis, dan kemudian juga menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Nah ini yang diharapkan bagi peserta didik. Lalu kemudian kita berempati. Kalau begitu sebenarnya yang diharapkan oleh peserta didik itu apa? Mereka mengharapkan bahwa sekolah-sekolah itu menjadi tempat yang aman, nyaman, menyenangkan bagi mereka. Mereka juga berharap mendapatkan guru-guru yang penuh perhatian, yang menuntun dan yang membimbing mereka dengan penuh sabar dan kasih sayang. Mereka juga punya harapan agar mereka memiliki kemampuan berkembang dalam aspek daya nalar, ya, nalar pada literasi dan nalar pada numerasi, pada hal yang bersifat kausalitas secara sosial maupun kausalitas secara alamiah, ya, supaya nanti dia itu hidup selaras dalam kehidupan sosial dan selaras dalam kehidupan alam. Ya, jadi dia yang hidup selaras seperti ini, nanti dia akan menjadi manusia yang selamat dan bahagia. Bukan hanya selamat bagi dirinya, tapi juga membuat selamat bagi orang-orang di sekitarnya. Bukan hanya bahagia bagi dirinya, tapi dia juga menjadi orang yang bisa membahagiakan orang-orang yang di sekitarnya. Ya, inilah Bapak Ibu yang menjadi perhatian kita. Jadi saya berharap betul agar mari orang-orang dewasa yang di satuan pendidikan ini betul-betul bisa berempati dan kemudian merasakan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Ya, menjadi orang-orang dewasa yang menuntun dan kemudian membimbing mereka yang penuh sayang, penuh kasih sayang dan penuh kesabaran, mengembangkan aspek-aspek dimensi potensi yang dianugerahkan Tuhan kepada mereka gitu. Nah, ini yang diharapkan Bapak Ibu. Dan inilah sebenarnya semangat dari kurikulum Merdeka.
Kurikulum Merdeka itu memberi kemerdekaan bagi Bapak Ibu untuk lebih leluasa memberikan perhatian yang serius kepada peserta didik, yang kemudian Bapak Ibu tidak perlu dibebani oleh materi-materi, karena sesungguhnya yang paling penting di dalam proses pendidikan itu lebih mendahulukan dan mengutamakan manusianya daripada materi pelajarannya. Ya, kalau Bapak Ibu itu merasa materi pelajarannya lebih penting, seringkali mengorbankan anak-anak. Kalau anak-anak tidak menguasai materi pelajaran, lalu Bapak Ibu marah. Itu artinya materi pelajaran lebih penting daripada manusianya. Padahal materi pelajaran itu akan kita simpan di dalam manusia. Kalau manusianya diabaikan, maka materinya itu tidak akan mungkin dapat tersimpan dengan baik. Ya, ini yang harus menjadi perhatian Bapak Ibu sekalian, ya. Kita mari mulai melakukan reorientasi, melakukan pemahaman lebih dalam lagi bahwa tugas utama kita itu memberikan perhatian kepada peserta didik. Sehingga di dalam proses transformasi pendidikan yang diharapkan ini sebenarnya Bapak Ibu, ya, tujuan akhir dari sebuah proses pembelajaran, bukan instrumen pembelajaran. Jadi kalau ada kurikulum itu hanya alat, sebagai alat untuk mencapai tujuan, ya. Metode pembelajaran itu juga alat, ya. Semua, bahkan termasuk guru-guru, semuanya itu juga alat. Apa tujuan utamanya? Adalah kepentingan terbaik bagi peserta didik, ya. Kalau jangan sampai nanti menerapkan kurikulum tapi ternyata kurikulumnya itu justru kontraproduktif, ya. Karena bukan hanya semata-mata melaksanakan kurikulum, tapi kurikulum sebagai alat untuk mencapai tujuan. Ini yang harus penting dipahami, ya Bapak Ibu sekalian. Termasuk pembelajaran berdiferensi, pelajaran yang kreatif, pembelajaran yang menyenangkan. Ini semuanya untuk apa? Untuk agar anak-anak merasa nyaman, merasa bahagia. Saat anak-anak mendapatkan kebahagiaan, kenyamanan itu, itulah yang akan mendorong kemampuan otak berpikir anak itu menjadi maksimal, yang disebut dengan HOTS. Jadi HOTS itu terjadi ketika sistem limbik pada otak anak ini mendapatkan rangsangan positif. Jadi mereka merasa diterima, merasa diakui, merasa dihargai, merasa dicintai, ya, merasa mendapatkan dukungan. Ini akan membuat mereka lebih bahagia, dan saat bahagia itulah muncullah kemampuan berpikir tingkat tinggi. Ya, anak-anak akan mudah menerima materi pelajaran itu kalau diajar oleh guru-guru yang dia sukai. Karena dia suka sama gurunya, akhirnya dia suka dengan materi pelajarannya. Jangan terbalik, ini gurunya lebih mengutamakan materi pelajarannya sampai mengabaikan peserta didik, sehingga peserta didik pun tidak menyukai gurunya. Akibatnya apa? Guru ini mengalami kesulitan betul, kok berat betul untuk mengajarkan anak-anak. Bukan berat, karena memang salah orientasi. Ya. Nah, jadi di dalam transformasi pendidikan nanti yang akan menjadi fokus perhatian kita Bapak Ibu sekalian, mari kita wujudkan, ya, agar semua yang kita lakukan di satuan pendidikan ini kepentingannya untuk berpusat pada kepentingan terbaik peserta didik, ya. Fokusnya adalah untuk kepentingan terbaik peserta didik. Kalau Bapak Ibu mengajar apa saja, carikan hubungannya apakah ini bermanfaat tidak bagi peserta didik. Kalau saya melakukan tindakan apa saja, apakah itu bentakan atau hukuman, pikirkanlah apakah tindakan saya ini membawa kebaikan bagi peserta didik atau tidak. Ya, ketika kita mengucapkan sesuatu selalu berpikir ini membawa kebaikan bagi peserta didik atau tidak. Ketika kita mengajarkan pengetahuan selalu berpikir apakah pengetahuan ini membawa kebaikan atau tidak bagi peserta didik. Ketika saya berperilaku mengambil tindakan, apakah tindakan saya ini membawa kebaikan bagi peserta didik atau tidak. Semuanya ujung-ujungnya untuk kepentingan terbaik peserta didik. Jadi guru hanya membuat pilihan satu saja, apapun pilihannya hanya untuk yang terbaik bagi kepentingan peserta didik. Itu. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, yang mau kita dorong itu terjadinya komunitas belajar di satuan pendidikan, sehingga semua orang-orang itu merasa memiliki kebutuhan belajar sepanjang hayat. Ya. Belajar apa saja, yang terpenting bukan materi pelajarannya, tapi ada kesediaan untuk belajar. Dalam proses ini tidak selalu mendapatkan pengetahuan baru dalam sebuah teori atau konten-konten materi pelajaran, ya, tetapi proses untuk melakukan refleksi apa yang sudah kita lakukan kepada anak-anak, apakah yang
kita lakukan ini sudah benar atau tidak, itu juga bagian dari proses belajar. Jadi belajar dari apa yang sudah kita lakukan, ini namanya refleksi, atau belajar dari apa yang sudah kita alami, ya, namanya belajar dari pengalaman. Ya, bisa pengalaman diri sendiri, bisa pengalaman teman-teman yang lain dalam komunitas belajar. Inilah yang disebut dengan proses belajar, ya, merefleksikan apa yang sudah kita lakukan itu juga menjadi bagian dari belajar, ya itu. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu, kita pastikan ya, semua orang dewasa harus ikut berkontribusi untuk mewujudkan agar iklim belajar di satuan pendidikan itu aman, nyaman, dan menyenangkan, bebas dari kekerasan, bebas dari tekanan, bebas dari kecemasan, ya. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian, ya, amatin apakah suasana itu membahagiakan, dan tentu ini dimulai dari guru-guru yang membahagiakan, ya. Jadi kalau gurunya itu stres, gurunya itu tidak bahagia, pasti juga tidak membuat bahagia bagi orang-orang yang ada di satuan pendidikan. Ini, dan kita sebagai orang dewasa ini jangan reaktif dengan keadaan, ya. Orang dewasa itu harus proaktif. Artinya untuk menjadi bahagia, kita tidak harus menunggu dibahagiakan oleh orang lain. Ini orang dewasa. Tapi kalau anak-anak itu memang dia tidak bisa bahagia kalau lingkungannya tidak membahagiakan. Anak-anak itu belum punya pilihan, tapi orang dewasa meskipun lingkungannya tidak membahagiakan, dia tetap bisa bahagia, dan mungkin dia tetap bisa menciptakan kebahagiaan bagi lingkungan yang tidak membahagiakan. Ini orang dewasa, ya. Ini saya harap guru-guru bisa melakukan seperti itu, menjadi orang yang proaktif, tidak reaktif dengan keadaan, ya. Lalu yang keempat, ya Bapak Ibu, yang terakhir, mari kita fokus untuk memberikan perhatian bahwa setiap hari, setiap aktivitas yang kita lakukan itu ada dampak hasil belajar. Meskipun itu cuma sedikit, misalnya hanya terjadi perubahan dari sikap anak-anak yang tadinya itu kasar, sekarang sudah menjadi halus, ngomongnya tidak sopan, sekarang juga menjadi sopan, ya. Tapi ada proses pendidikan yang dilakukan. Dari semula dia tidak tahu tentang proses pemuaian, sekarang dia sudah tahu. Jadi kita akan mengetahui dari proses asesmen sebelumnya anak ini memiliki pengetahuan apa, sikapnya apa, keterampilannya apa, lalu setelah kita berikan treatment pembelajaran itu, dia meningkat apanya, gitu. Nah, inilah yang kita sebut dengan adanya hasil belajar yang bertahap dan berkelanjutan. Bapak Ibu harus mengetahui apakah anak-anak yang saya didik ini memperoleh peningkatan hasil belajar atau tidak. Jangan sampai nanti kita disebut sebagai schooling without learning, sekolah tapi tanpa belajar. Kelihatannya ya sekolah, tapi nggak ada hasilnya, gitu. Tidak ada dampak yang ditimbulkan. Meskipun itu sedikit, pengetahuannya meningkat apa, keterampilannya meningkat apa. Dulunya misalnya ya nggak berani ngomong di depan kelas, sekarang sudah berani. Dulunya kalau ngomong kasar tidak runtut, sekarang sudah runtut. Pokoknya yang penting ada dampak hasil belajar. Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan terjadi peningkatan hasil belajar, ya. Yang itu untuk kebaikan peserta didik, ya. Hasil belajar yang bisa memperbaiki. Bukan hasil belajar berupa pengetahuan banyak yang nggak bisa berakibat atau berdampak untuk memperbaiki kehidupan anak. Jadi kalau ada pengetahuan ini harus berdampak bagi kehidupan yang lebih baik. Ya, kehidupan yang lebih baik. Mulai misalnya cara hidup yang lebih baik, karena dia tahu bahwa merokok itu ternyata bisa meracuni tubuhnya. Akhirnya dia berubah hidupnya karena memperoleh pengetahuan itu. Dia memperoleh pengetahuan bahwa sikap kasar kepada orang lain itu bisa menyebabkan penolakan atau tidak diterima oleh orang-orang di sekitarnya. Dia mulai menyadari, sehingga pengetahuannya itu memperbaiki perilaku. Nah, inilah yang kita sebut hasil belajar yang berdampak bagi perbaikan kehidupan. Ya, ini Bapak Ibu sekalian, dan saya percaya di Kalimantan Utara ini orang-orang hebat. Jangan kita merasa kecil karena kita provinsi baru gitu. Mari, kita sudah membuktikan banyak guru-guru kita yang berprestasi, banyak guru-guru kita yang ternyata bisa berhasil. Dan mari kita wujudkan keberhasilan kita bukan hanya berhenti di guru, tapi keberhasilan guru ini berdampak bagi keberhasilan peserta didik kita, ya.
bukan untuk prestasi-prestasi pada aspek pengetahuan. Mari kita rasakan apakah terjadi perubahan enggak perilaku anak-anak kita akibat dari pengetahuan yang makin baik. Ya, sikapnya di sekolah menjadi lebih baik, sikapnya dalam lingkungan menjadi lebih baik, dan nanti kelak dia akan menjadi orang-orang yang berkontribusi, yang bisa memberikan manfaat, bukan menjadi beban bagi orang lain. Ya, ini Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman duta teknologi yang masih istiqomah ya, masih setia. Ya mudah-mudahan selamanya nanti begitu, dan muncul generasi-generasi baru ya yang tetap menyemangati untuk membangun, belajar bersama, belajar berbagi dan belajar berkontribusi agar kita makin memberikan sumbangan yang lebih besar bagi kemajuan pendidikan di Kalimantan Utara. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan dengan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mari kegiatan kita ini kita buka dengan bacaan basmalah. Mudah-mudahan pertemuan kita, kegiatan kita itu diikuti dengan hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.